أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahul azizul ghafur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam taat bukan maksiat, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita di sini akan terus berlanjut dengan berkumpulnya kita di surga. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Baik, hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk kembali kultum di waktu Isya ya. Biasanya waktu Isya ini lebih tegang karena Isya ini karena penontonnya lebih hidup ya. Biasanya nggak ada bersuara kalau subuh itu, nggak tahu pada kemana gitu. Pada hari ini saya tidak akan membahas tentang hal-hal yang gaib, tidak akan membahas tentang kematian. Hari ini saya akan membahas materi-materi yang santai aja ya, yaitu materi tentang kepemimpinan. Belajar kepemimpinan itu sangat penting bagi kita. Kenapa kepemimpinan itu sangat penting, khususnya kita para ikhwan, karena pada suatu mau tidak mau ikhwan itu suka atau tidak suka, suatu saat kita pasti akan menjadi pemimpin. Paling tidak ya, walaupun tidak menjadi RT, paling tidak kita menjadi presiden ya. Ya, walaupun kita tidak menjadi kepala negara, paling tidak kita akan menjadi kepala keluarga. Karena seperti kata pepatah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita tahu Kenapa sih kita belajar kepemimpinan? Jika kita mentadaburi tentang kepemimpinan di sekeliling kita, kepemimpinan itu perannya sangat vital, sangat penting. Jika pemimpin itu baik, maka pengikutnya akan baik dan negara pun akan makmur, adil dan sentosa. Dan apabila pemimpinnya buruk, suatu negara maka pengikutnya akan buruk dan suatu negara pasti akan hancur keterbelakangan. Jika kita melihat sejarah-sejarah yang sebelum-sebelumnya di dalam sirah ataupun sejarah yang lain, jika kita melihat dahulu bagaimana Rasulullah SAW memimpin kawasan Jazirah Arab yang dulunya terkenal sangat jahiliyah, yang dulunya terkenal paling terkebelakang, yang dahulunya menyembah para berhala-berhala, dalam waktu singkat berhasil merubah kawasan Jazirah Arab menjadi kawasan yang paling maju, kawasan yang berkuasa dan juga adidaya. Dan semua itu terlepas dari sebuah kepemimpinan. Lalu setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu kurang lebih selama 2 tahun. Dan di mana pada waktu sangat singkat itu Abu Bakar berhasil mengembalikan kestabilan masyarakat yang pada saat itu setelah banyaknya permurtadan setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan berhasil menstabilkan masyarakat tersebut dan juga memerangi dan mengalahkan pada saat itu ada nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan bersikap tegas kepada yang tidak mau membayar zakat, dan semua itu tidak lepas dari sebuah kepemimpinan. Lalu dilanjutkan oleh sahabat berikutnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ceritanya mungkin sangat masyhur ya, bahkan sudah ada filmnya ya, Umar. Selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun memimpin, Umar bin Khattab berhasil menguasai kurang lebih 2/3 dunia.
di bawah genggamannya. Umar itu orangnya sangat, yang seperti kita sudah telah ketahui, sangat tegas dan sangat keras kepada orang kafir dan sangat lembut apabila didengarkan ayat-ayat Quran. Dan bahkan jika dalam sebuah kisah mungkinnya dalam sirah-sirah, Umar itu sering menangis ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga di bawah kepemimpinan yang sangat luas, yang pada saat itu Umar berhasil menaklukkan Persia yang telah berdiri ratusan tahun, ratusan ribuan ya, ratusan kurang lebih lah segitu ya, berhasil ditaklukkan oleh di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan di bawah kekuasaan yang sangat luas itu, Umar berhasil memberi keadilan yang sangat merata. Dan mungkin kita sering dengar juga kisah Umar ketika jalan-jalan belusukan tanpa awak media ya. Belusukan, Umar mendengar ada ada yang masak batu ya. Lalu di situ ya sambil ngoceh ya. Masak batu sambil ngagurutu lah bahasa itu, bahasa Sunda. Ngagurutu ya, Umar tidak adil gitu ya. Lalu setelah mendengar tersebut, Umar lalu membawakan beras lalu memasakkannya sekaligus gandum ya, kurang lebih gitulah. Kisahnya mungkin udah tahu ya teman-teman ya. Bukan beras ya, gandum. Kisahnya mungkin sudah masyhur dan semua itu tidak terlepas dari sebuah kepemimpinan. Lalu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, yaitu pada kekuasaan Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam terus dilanjutkan semakin luas dan masyarakat begitu makmur dan tentram. Namun sayang di 6 tahun terakhirnya begitu banyak fitnah yang terjadi sehingga menewaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi semua itu tidak terlepas dari sebuah kepemimpinan. Lalu dilanjutkan oleh Ali dan seterusnya. Kita lihat sejarah begitu pentingnya sebuah kepemimpinan dan tentu saja kepemimpinan dari orang-orang yang soleh. Terus dari mana kepemimpinan itu muncul? Pemimpin itu akan berawal dari sebuah keluarga dan tentu lahir dari keluarga yang soleh dan soleha. Karena itu dalam buku Inspirasi Cahaya dari Rumah Cahaya karya Budi Asari, pemimpin yang istimewa itu berawal dari keluarga yang istimewa. Pemimpin yang yang membahagiakan masyarakat adalah mereka yang menyejukkan pandangan mata bagi keluarganya. Pemimpin yang istimewa merupakan karya perpaduan harmonis antara suami istri, dan melahirkan pemimpin istimewa adalah tugas sebuah keluarga. Maaf sedikit membahas tentang parenting. Dan soalnya berkaitan gitu. Jadi ya bahas sedikit lah. Karena rumah tangga itu ibarat sebuah kendaraan yang digunakan untuk menempuh sebuah perjalanan. Seluruh anggota masing-masing, penumpang ayah dan ibu ibarat nahkoda dan navigatornya. Jadi khususnya Iwan ya, karena tabiatnya mencari ya, pertama itu Anda harus memiliki visi dulu ya, visi agama, belajar tentang kepemimpinan seperti apa, dan cari pasangan juga ya yang solehah, jangan cari yang soleh. Cari yang solehah, karena soleh nggak normal kalau cari yang soleh. Dan tentu juga para akhwat ya, jadilah pribadi yang kuat karena suatu saat akan menjadi madrasul ula untuk madrasatul salah. Karena akan menjadi madrasatul ula untuk anaknya. Jangan mudah termakan modus laki-laki itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki nelpon terlanjur diangkat, jawab aja nomor yang dituju sedang tidak aktif. Coba beberapa saat lagi. Ya, saya tidak akan membahas lagi ya. Tidak akan membahas panjang lebar tentang ini karena semua akan cie-cienya pada waktunya.
Eh, kita lihat, cuma kita lihat contoh sebuah keluarga yang harmonis. Kita bisa lihat salah contohnya itu di mana? Di sinetron Azab gitu. Bukannya, bukan. Di dalam Al-Qur'an. Begitu banyak contoh salah satu keluarga-keluarga yang berhasil dan juga ya kurang berhasil gitu. Salah satunya itu contoh keluarga yang kurang berhasil itu ya. Keluarga Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh orang soleh, istrinya tidak soleh dan tidak solehah. Eh, eh, di situ ketika perpaduan antara tidak sevisinya dua insan, tidak sevisinya antara suami istri, maka akan menjadi korbannya itu anaknya. Seperti dalam surat Hud, ketik yang arti ya kisahnya ginilah jelasnya singkatnya. Ketika itu ayatnya kemana? Ya nanti oh ya ketika wanada nuhuni banahu wa kana fi manzili ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, ketika itu Nabi Nuh ketika sedang menaiki sebuah kapal, melihat anaknya sedang apa? Muncak. sedang naik ke gunung gitu ya. Sedang naik ke gunung untuk menghindari air yang terus yang terus mengalir naik. Lalu itu Nabi Nuh mengajak, ayo anakku naik ke kapalku, janganlah jadi orang-orang kafir. Lalu apa jawaban anaknya? Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma. Singkatnya gini ya. Intinya jadi si anaknya Nabi Nuh ini, Pak, saya mah naik ke gunung untuk menghindari air laut. Insya Allah, bukan insya Allah. Banjir. Bukan insya Allah. Nggak akan kena lah air mah gitu. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah tenggelamkan anak tersebut. Itulah salah satu akibat tidak sevisinya antara suami dan istri. Itu. Lalu contoh yang lain yang berhasil yaitu contohnya adalah keluarga Imron dan juga istrinya. Dua orang ini adalah orang-orang soleh dan solehah, sehingga melahirkanlah anak yang solehah, yaitu siapa? Ada yang tahu? Maryam juga melahirkan seorang nabi yang juga soleh, Nabi Isa alaihissalam. Dan mungkin kita sudah sering dengar juga di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi peliharalah keluargamu dari api neraka dan seterusnya. Lalu salah satu keluarga berhasil di mana keluarga berhasil mencetak pemimpin yaitu seperti apa? Al-Fatih misalnya, Al-Fatih itu ujuk-ujuk bisa menaklukkan Konstantinopel kan ketika lahir. Semua juga ketika lahir oe gitu ya. Sama juga semuanya. Tidak langsung hayu orang perang ketika lahir enggak kan? Yaitu dibentuk oleh keluarganya juga, oleh Sultan Murad. Dididik dari kecil bagaimana kepemimpinan, dididik bagaimana agar bisa menaklukkan Konstantinopel, dididik agar menjadi orang yang soleh. Dan juga salah satu pendidikannya itu menitipkan kepada syekh gitu, pada guru-guru yang ahli. Ya, salah satunya itu Syekh Ahmad Al-Qurani dan juga Syekh Syamsuddin. Nah, dan disitulah muncullah pemimpin Al-Fatih sehingga dan berhasil menaklukkan Konstantinopel
yang yang berusaha yang apa yang dari dulu yang dari pada oleh sahabat dan bahkan tabiin diusahakan untuk ditembus tapi nggak tembus-tembus, akhirnya terjadilah oleh Sultan Al-Fatih. Dan yang lainnya juga ada salah satu contohnya ada Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin kisahnya sudah didengar. Di situ bagaimana orang tuanya seperti apa sehingga lahirnya Sultan Al-Ayyubi. Lalu dari situ apa lagi? Nah, singkatnya segitu aja ya. Dan ada lagi keluarga Umar. Bukan, Umar, anaknya Umar. Siapa sih? Yang Hashim ya, yang dinikahkan dengan pedagang susu murni. Susu lah. Ya, di situ kisahnya mungkin sudah didengar ya waktu kemarin disampaikan oleh Ustadz Fauzan sebagaimana sehingga lahirnya generasi-generasi soleh dan hingga muncullah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang luar biasa, yang dimana pada saat itu tidak ada yang menerima zakat, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, ini cuma pembukaan. Cuman masalah waktu tadinya ingin membahas tentang hukum-hukum kepemimpinan tentunya. Cuman ya berhubungan waktu tidak memungkinkan takut mengganggu murojaah. Jadi tutup aja.